Waria merupakan sebutan bagi mereka yang terlahir sebagai seorang pria, namun berperilaku dan berpenampilan selayaknya seorang wanita. Kerap kali kaum waria ini dipandang sebelah mata oleh banyak orang, namun ternyata beberapa dari mereka memiliki sisi lain yang tersembunyi, seperti pada pondok pesantren Waria Al-Fatah. Diawali tahun 2006 ya, di Jogja itu terjadi gempa bumi yang sangat hebat ya waktu itu. Nah, teman-teman Waria berinisiasi melakukan doa bersama. Itu dipimpin sama Pak Ustadz Hamroli. Setelah kita menyelesaikan doa bersama, Pak Hamroli tercetus ide gagasan, kenapa kalian tidak melakukan pengajian saja, karena walaupun kalian waria, kalian juga muslim dan punya hak untuk beribadah. Dari keresahan dan melihat dari banyaknya kaum waria yang ingin mengenal Tuhan lebih dekatlah, yang menjadi alasan Mariani mendirikan suatu ruang yang bisa menerima kaum waria yang berlokasi di Notoyudan, Yogyakarta pada tahun 2006. Seiring waktu, diadakan pengajian dan sholat bersama, rutin setiap hari Senin dan Kamis. Namun pada tahun 2014, Mariani menghembuskan nafas terakhirnya dan dilanjutkan oleh salah satu santrinya, yaitu Sinta Ratri. Sampai tahun 2014, Mariani itu meninggal, akhirnya digantikan sama Bu Sinta, yang kebetulan waktu itu Bu Sinta juga waria paling dekat sama Bu Mariani. Nah, akhirnya pondok pesantren dipindah di sini, yang dimana di sini tempat pribadi Bu Sinta, jadi kita tidak memerlukan dana untuk mengontrak. Kalau di Notoyudan dulu mengontrak. Nah, akhirnya Bu Sinta lah yang menjadi pengasuh pondok pesantren kedua. Terjadi banyak perubahan dalam pesantren Waria Al-Fatah ini, seperti pemindahan tempat kekediaman pribadinya di daerah Bantul, serta berbagai kegiatan keagamaannya yang dilakukan pada hari Minggu. Tapi kalau di sini kita sudah ada kemajuan di mana teman-teman waria santri sudah diajari untuk belajar Al-Quran, belajar Iqra. Ya. Di samping itu dia juga ada kegiatan yang non religi, non agama ya, seperti pelatihan-pelatihan yang dimana kebanyakan santri waria itu mereka dalam hal pekerjaan masih kurang bagus, contohnya menjadi pengamen ataupun pekerja seks. Nah, di sini santri waria yang masih menjadi pengamen dan bekerja ini untuk belajar wirausaha. Sinta dan para pengurus lainnya dengan tekun membimbing dan mengajari para santri terkait ilmu agama. Sinta membebaskan cara ibadah santri seperti pemakaian sarung ataupun mukena. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan mereka saat beribadah. Namun, Sinta Ratri wafat pada 1 Februari 2023 lalu. Kini, Yas Al-Buhari dipercaya oleh para santri sebagai pemimpin selanjutnya. Aku Yas Al-Bukhari. Nah, untuk sekarang ini dikasih amanah ya, tanggung jawab oleh teman-teman santri untuk memimpin pondok pesantren selepas kepergian almarhum Ibu Sinta di bulan Februari kemarin. Selain kegiatan keagamaan, di pesantren ini terdapat berbagai pelatihan seperti makeup, memasak, berkebun, dan bahkan pelatihan komputer. Tak hanya itu, para santri kerap mengadakan kegiatan yang bersifat edukasi, diskusi publik, aksi kemanusiaan di lingkungan masyarakat, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan yang mengarah pada advokasi ya, bagaimana kita punya kegiatan pondok pesantren Go to Kampus, ada beberapa kampus yang kita sasar ya, dan itu sudah terjalin sangat lama ya, seperti dengan UIN Sunan Kalijaga, UKNDW, Visipol UGM, ya kan, USC Sanatan Dharma Atmajaya. Jadi kegiatannya itu dapat dibilang yang sifatnya untuk memberikan edukasi ke masyarakat luas. Harapan saya benar-benar pesantren itu masyarakat bisa menerima
keberadaan Pondok Pesantren Waria, karena kita memang punya kegiatan yang benar positif. Kita Waria juga ingin beribadah sebagai umat muslim. Untuk pemerintah semoga bisa disahkan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah ini.